Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro syariah dengan tema analisis mazhab dalam ekonomi Islam. Nggak perlu panjang lebar, kita langsung saja ke pendahuluan. Analisis mazhab dalam ekonomi Islam disusun oleh kelompok 1. Yang pertama ada Michelle Vinena Angelita, yang kedua Jikri Pratama, yang ketiga Pradana Aris Pangestuaji, dan yang keempat Andi Lili Fitriah. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mazhab ekonomi biasanya bertujuan mengkritik, mengevaluasi, atau mengoreksi aliran-aliran ekonomi sebelumnya yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional atau umum, kita mengenal aliran ekonomi klasik, neoklasik, marxiks, historis, institusional, moneteris, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi Islam pun tidak luput dari aliran atau mazhab-mazhab ekonomi. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam mazhab iktishaduna? 2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam mazhab mainstream? 3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam mazhab alternatif kritis? Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Untuk materi pertama yaitu mazhab iktisaduna. Iktisad bukan hanya sekedar terjemahan dari ekonomi. Iktisad berasal dari kata bahasa Arab, qats, yang secara harfiah berarti equilibrium atau keadaan sama, seimbang, atau pertengahan. Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan dideduksi dari Al-Quran dan Sunnah. Pelopor mazhab Iqtisaduna. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal, Iqtisaduna atau Ekonomi Kita. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Adapun pandangan mazhab Iqtisaduna yaitu mazhab Bakir As-Sadr menolak pengertian bawah. Masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi terbatas. Ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk di dunia ini, termasuk manusia dalam kecukupan sumber daya ekonomi, sebagaimana ditegaskan melalui firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 2. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattahid waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdiran. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Selanjutnya, materi kedua akan dibawakan oleh teman saya, Pradana Aris Pangestuaji. Materi kedua yaitu mazhab mainstream. Mazhab kedua ini berbeda pendapat dengan mazhab pertama. Mazhab yang lebih dikenal dengan mazhab mainstream ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan keinginan manusia
yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Dalil yang dipakai adalah Al-Quran surat At-Takasur ayat 1-5 yang berbunyi Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yang isi artinya adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui dalam arti akibat dari perbuatanmu itu. Next. Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Tokoh-tokoh mazhab ini antara lain adalah Umar Capra, Petwali, M.A. Ma'anan, M.N. Siddiqi, dan lain-lain. Kemudian untuk materi ketiga dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saudari Andi Lili. Kepada beliau disilahkan. Materi ketiga, mazhab alternatif kritis. Pelopor mazhab ini adalah Timur Quran, ketua jurusan ekonomi di University of Southern California. Jomo, Yale, Cambridge, Harvard, Malaya, Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru, yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan teori baru, teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara itu, mazhab mainstream dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya, sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Sekian pembahasan makalah kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Dari kesimpulan rekan saya bertiga tadi, mazhab Iktishaduna dipelopori oleh Bakir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal. Iktishaduna, ekonomi kita, mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi atau economics tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Mazhab mainstream ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara itu, mazhab alternatif memandang pemikiran mazhab Bakir Sadr berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional. Tapi banyak kelemahan, sedangkan mazhab mainstream merupakan wajah baru dari pandangan neoklasik dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Untuk penutup, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.